Buka mata, melihat mentari, menyambut datangnya pagi. Beningnya embun, membias sinarnya, menggantung di ujung daun. Eloknya cahaya seiring suara kicau burung mengusir mendung. Di pagi yang indah berangkat ke kota, berharap semesta berdoa untukmu yang bekerja dikejar waktu. Semoga telat para menyentuh. Blay, Apaan? lagi ngapain di sini? Jauh banget ya properti ya. Enggak sih begitu coba. Jauh ya. Ini diskotik. Di dalam ya. Di seberang kota Satik. Yo, bisa mas. Tipe tertutup Santai. santai. Ya, apa tuh? Untuk santai. Cipaganti. Apa tuh? Cipetet Pamulang gak ada mati. Yo. Cipaganti. Gue baru denger itu Cipaganti. Iya. Tapi ngomong-ngomong, kita bertiga nih, nggak ada ceweknya satu. Ini siapa nih pertanyaannya? Emang harus ada ceweknya ya? Waktu itu ada ceweknya mas. Biasanya ada mas. Biasanya ada. Buat pemanis. Oh, iya sih. Kita kan coba bertiga nih asem banget. Udah gitu yang satu setan kali. Ya, iya. Ngomong-ngomong kita kongko. Boleh kita kongko aja kali ya. Ayo. Jadi. Iya nih mas. Apaan lu mas-mas aja? Ini siapa Apa ya? Gue juga gak tahu nih siapa sih. Kenalan dulu mas. Boleh. Fadil mas. Yuda. Wisnu Yuda. mas. Dan ini salah satu musisi Aduh, asal Pamulang. Musisi asal Pamulang. Musisi asal Tangsel tepatnya. Asal Tangsel. Heeh. Tapi sono ke Parung. Oh iya. Itu gimana, Bray? Kita anggap aja lah. Iya, kita anggap aja Pamulang ya. Iya. Pamulang. Sebenarnya ini masuknya Gunung Sindur kan? Gunung Sindur. Gunung Sindur masuk ke Bogor kan? Perbatasan Bogor. Perbatasan Karena Bogor. kita nyebrang sedikit aja udah beda provinsi. Benar. Dari pulsa kita ke Banten. Bener. Lagi juga Padahal ini kita orang Jawa Barat. di gunung nih. Nggak ada gunungnya sih. Nggak ada gunungnya. Gunung Sindur nggak ada gunungnya. Bro. Apa tuh? Mas Yuda ini sebagai apa sih Bray di sini? Yang kita tahu nih ya, dia tuh musisi genrenya folk ya mas ya? Waduh, apa aja sih? Apa aja? Apa aja? Apa aja? Kalau lagi ada garapan dangdut ya hajar aja dangdut. Waduh. Gendang ya, main gendang ya? Asik, dangdutin bos. Ya, sebelumnya kenalin nih Mas Yuda ini salah satu musisi berlabel di panggungnya bernama Tunas Muda. Tunas Muda. Tunas Muda. Ya, jadi Tunas Muda ini udah hampir satu album ya, jadi Mas ya? Alhamdulillah satu album. Oh ya. ini beda nih, beda album nih. Sama, ini Sama. cetakan pertama. Oh, cetakan Oh. pertama. Tunas Cetakan Muda ya. pertama buat 50 keping dan alhamdulillah belum habis. Berjalan aja. Berjalan aja. Packagingnya mungkin lebih enak lah. Lebih modern lah ya. Coba dong mas, dilihatin mas. Baik. Teman-teman siapa tahu mau ini kan. Iya benar-benar. Tunas Muda, nama albumnya Senandung Kasih. Ya. Senandung Yo, Kasih. mantap. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berapa sih mas? 10 lagu. Pas lu udah dengerin kan? Bener. Udah, apa lagu Pasti. apa yang lu denger? Syukur. Mental pekerja. Padahal baca belum dengerin kan? Padahal baca di belakang. Iya, baca di belakang. Tolong jadi bukan di sini. Gitu lah. Kalau gua udah dengerin, Udah. gua udah berbahasa mental pekerja sama semesta Mental berdoa. pekerja gue juga udah. Udah, gua semesta berdoa udah dengerin gua. Jadi buat tukang angkot ya kan nunggu penuh ya kan Mas, liriknya Ya, kayak gitu ya, kan. Hmm. Itu gua suka tuh. Gua sukanya di ini apa? Semesta berdoa. Semesta berdoa gua suka tuh. Pasti yang ini kan gitu bukan kan? Kok itu? Maksudnya? Oh bukan, liriknya bukan itu. Kok gitu? Anas mainnya bukan gitu. Bukan. Tolong dihapus aja lah. Iya, Bre. Asik banget ada banget. Kasih kebun bener. Iya, alhamdulillah lah. Masih ngeliat tanah lah kita. Bener tanah di lagunya, Bray, ada tanah. Udah coba dilihat lagi. Wah, mana tanah di lagunya? Enggak ada tanah. Oh, tanah. Ada. Mas tadi ngomong promo ya? Promo. Iya, Mas. Nah, Bray, langsung ke topik lah, Bray. Enggak usah Iya, pakai nih, Mas. Ini basa-basi. tuh inspirasinya bikin album Senandung Kasih tuh dari mana sih, Mas? Ini album pertama atau album pertama ini. album pertama? Iya, nih inspirasinya. Karena namanya tuh aduh melankoli banget. Apa tuh Senandung Kasih ya? Senandung Kasih bener. Maksudnya inspirasi menciptakan judul albumnya gitu Judul ya. albumnya. Kasih. Iya.
Enggak. Ya ini Sandung Kasih ini adalah salah satu judul album yang kita ambil dari salah satu judul lagunya ya. Oh, ada ya? Ya Senandung Kasih. Senandung Kasih, Oh ya, iya, ya, ya. terakhir nih. Ini terakhir Senandung Kasih. Karena lagunya mungkin bercerita tentang apa ya? Pergolakan batin juga sih, melihat diri sendiri juga gitu lah. Oh, dari diri. Terlalu berlebihan nih, perbola banget ya kalau pergolakan batin, tapi dimana kayaknya udah jarang banget nemuin budaya yang mungkin dari leluhur kita diajari untuk mengucapkan kata terima kasih dan maaf gitu. Sepertinya padahal Udah sulit lah ya. ya udah sulit banget orang bilang terima kasih atau bilang maaf atau mungkin minta tolong gitu. Minta Karena tolong. itu tuh susah banget buat nemuin hal-hal kayak gitu lagi. Benar-benar. Dan bahwasanya sebetulnya kita ditemuin dari cinta sih awalnya. Cinta. Dalam artian kayak gini loh, kita ketemu awalnya nggak kenal gitu kan. Betul. Oke. Bahkan kita satu sama lain pun nggak kenal awalnya. Nggak kenal, ya nggak ada sedikit pun rasa benci yang tumbuh di dalam diri kita karena kita nggak kenal. Tapi sering berjalan waktu kita saling mengetahui latar belakang, saling mengetahui kanan kiri, baik buruknya. Lambat laun kita mengenal itu ujung-ujungnya akan tumbuh rasa benci. Secara nggak langsung, aduh dia mah orangnya kayak gini banget. Iya. Males lah gue nggak sejalan sama dia gitu. Alhasil kayaknya kita lupa sama pertemuan kita diawali dengan cinta yang nggak tahu apa-apa gitu. Akhirnya nggak punya pola pikir segala macam. Sebenarnya kita lupa. Jadi malah membesarkan kebencian itu dalam diri kita. Makanya ya Senandung Kasih ini kalau di potongan liriknya itu kan sebab kebencian yang kau simpan tak lebih besar dari cinta yang kau tanamkan. Sederhanakan maaf, terima kasih. Terima dan kasih pada padan semesta. Jadi maksudnya dikaitkan dengan kata semesta itu terima dan kasih pada padan semesta, dalam artian ya alam ini memberi kita loh, memberi dan menerima, terima dan kasih, terima kasih. Kita menerima dan memberi gitu loh. Ya itulah Senandung Kasih ya, berharap kita meringankan itulah, jangan sampai ada orang nggak sejalan terus kira bermusuhan. Iya. Padahal kita lupa dulu. Kita hari ini pun dibentuk sama perjalanan dan pola pikir orang-orang terdahulu sampai akhirnya punya sikap dan perilaku dan terbentuk hari ini gitu. Wah serius banget jadinya ya? Iya, nggak apa-apa. Ntar juga tidur saya. Benar, saya udah mulai ngantuk. Iya benar. Wah tapi ini sih bener sih emang kayaknya tuh dari setiap liriknya emang pesan lah ya, pesan terus kayak bener dirasain lah gitu kan. Kayak di sosial juga kan termasuk. Nah, Mas sendiri nih kan. Waktu itu, Bray, kita pernah denger nggak sih? Enggak. Lu belum tahu. Oh iya. Jadi lanjut. Iya, tapi Gak kompak banget ini. emang nah tadi kan diawali dengan cinta. Kalau saya diawali ke musuh. Saya benci sama dia. Saya tadi Akhirnya benci. untuk mencinta. Untuk mencinta. Oke. Asik. Nah, iya tadi gue setuju banget tuh. Emang kata maaf, kata terima kasih dan kata Lu nyindir gua kan? nyindir gua. Itu tuh sangat Nggak mahal. pernah timbul ya. Bener. Mahal banget. Bener. Sekarang udah jarang dipakai sama orang. Minta tolong. Terus apa orang-orang di luar sana kalau misalnya ngatain yang menyakiti hati, baperan lu gitu. Nah, itu. Iya, sekarang kata baper udah menjadi tameng. Iya. Saya bete dah. Iya, kayak gitu, Mas. Iya, benar. Nah, Bray, kan gue dengar nih kan Tunas Muda ini sebenarnya tuh dulu pernah main band, Bray. Oh, gitu. Main band sebelumnya. Suka nih band nih. Nah, jadi dia tuh katanya punk. Aduh. Serius, Mas? Ini tuh biar ikut aja apa tuh aksi panggung aja nih Gua Bang. ambil gesper dulu. Jangan punya lip John jangan. Iya. Coba tuh Mas ceritain, Mas. Pamon, Rancit. Lebih ke ini sih Maggie Z sama ini Mansur S. Woi, gua hampir Megadeth, Maggie Z. Iya, gue juga mikir Megadeth, Maggie Z. metal itu. Iya. Apa tuh Mas? Dengerin lagu lu juga apa tuh Mas? Mungkin nih gini, kalau gua nangkepnya gini, Bro. Ya lu pernah denger enggak sih kalau misalkan kalau kita Tangsel ya, gua Tangsel ya kan, gua di Tangsel tuh kayak gua denger lagu punk nih kayak kalau enggak metal kayak orang Parung lu. Kayak gitu ya enggak Mas? Bener enggak? Gue SMP di Parung loh. Tapi bener Mas. Iya. Mungkin di Tangsel atau ke Jakarta. Rootsnya kan mungkin ya. Ya, mungkin kan musiknya ya indie gitu kan. Iya, mungkin. betul. Jadi kayak musik keras kayak selalu kayak jadi malah jadi kayak stigma. Iya. Ya kan?
nge-framing orang gitu. ya kan kayak orang Parung lu. Dengerin pang gitu. Ya dengernya pang emang ngapa? Karena pang parung gitu maksudnya Pang singkatan. Parung. Iya, pang kan tulisannya pung, parung gitu. Oh, iya, Masuk, benar, masuk. benar. Iya, kurang lah ya. Iya, tapi dengerin apa dulu, Mas? Bukan dengerin beda dulu. Apa tuh? Band dulu gitu kali. Oh, gitu. Bandnya apa tuh? Dulu 2006 sempat wah berjalan kalau dari akar dulu namanya anti join berubah protektorat dari protektorat 2007 2008 lah ke protektorat dari 2006 2006 tuh SMP SMA Mas. SMP masih muda lah masih SMP udah main pang. ya dari SMP kelas 1 SMP Musiknya awalnya belum main ke musik sih kebetulan memang Ngepang kayak aja. keadaan keluarga bisa gitu lah. Nah, awal mungkin bahasa kerennya mah broken home gitu lah ya. Oke. Ada broken heart tuh. Gua broken heart makanya itu jangan. Ada ya, lanjut. Tolong jangan bawa masalah Anda ke sini. Ya alhamdulillah sih. Cuma ya benar-benar dibentuk dan dibesarkan oleh pang gitu dalam artian dengan pola pikir dan prinsip. Ya dulu ngeliatnya tuh kayak kok mereka bisa bertahan ya, mereka bisa bertahan ya hidup karena yang dilihat cuma di jalanan, Iya, di jalanan. pang-pangan di jalanan ya. Iya, dia punya keluarga nggak sih? Iya. Gitu. Iya. Tapi pas ini coba terjun, diajak sama kawan-kawan gitu kan, sama teman-teman dari Pocis garis bawah, teman-teman garis bawah, teman-teman dari Gaplek. Iya, Gaplek. Bukan yang saat ini banyak yang di pinggir jalan Oh, ya. bukan. Ada salah satu kawan namanya Faisal di kita ya main lah, wah gila industri kreatifnya luar biasa. Mereka menciptakan karyanya sendiri, mereka menjualnya sendiri, buatnya sendiri, sementara event-event pun tanpa sponsor. Iya. Akhirnya aduh gue kok nonton mulu gitu ya, gue kok datang mulu ya. Sempat punya banyak kawan sih. Era 2006 itu kita nggak kenal acara pang jadi kayak lahan untuk reuni lah gitu. Iya benar. Udah ketemu lagi masih tentrem adem. Dan event-event band-band luar pun dengan tiketing 6.000 gitu. Zaman dulu ya. Ya, cluster bom unit gitu datang ke Indonesia waktu main di Bulungan dengan tiketing 6.000 perak gitu. Ya masih inilah. Terus lambat laun akhirnya wah gue kayaknya harus bikin juga deh gitu. Bukan cuma kita nikmatin, sesekali kita bikin lah. Akhirnya cobalah main bikin ya mulai dari tahun 2006 nulis lagu. Akhirnya jadi 10 lagu. Cuma rekaman doang. SMP itu kelas 1 rekaman doang karena ya nggak tahu ya media sosial juga dulu sepi gitu kan. Kita Facebook aja belum punya waktu itu. Dulu portal digital itu cuma ada MySpace lah. Facebook itu tahun berapa? 2009, 2008 itu ya. 2008. Ronaldo pindah ke Madrid. Ronaldo pindah ke Madrid. Ronaldinho lagi di Milan. Gue bisa nyautnya. Oke. Tapi Epai Begik masih di Perseka. Epai Begik masih di Perseka. Satuan sepak bola Kampung Pakis itu. Gue nggak tahu itu. Masih main Tarkam itu nendang dari back masuk loh. Oh, ini bisa efek ya. Videonya kita tampilin ntar. Parah. Terus sampai bikin tadi terakhir protektor. Wah, stikernya dirobek itu tahun 2008. 2008 tuh. Ya 2007 bikin band nanti join. Setiap manggung kita dibubarin polisi mulu. Oh iya. Jadi belum sempat main dibubarin polisi mulu. Adrenalinnya di Ya, situ. dari situ akhirnya udah ganti nama lah yuk protektorat. Ganti nama. Tapi udah nggak dibubarin ini pas sudah. Alhamdulillah masih dibubarin juga. Justru dibubarin ya? Itu yang bisa bikin karya. Alhamdulillah dari situ. Jadi waktu 2008 kenal sama teman-teman dari Depok, The Silent gitu, Dela barangkali nanti Dela lihat. Sekarang dia udah jadi artis mural ya. Oh iya. Dela. The Silent, terus teman-teman dari Koguromori. Dulu kita main di acaranya Dela di Parung Bingung. Ya, teman-teman Parung Bingung. Belum main terus tiba-tiba polisi datang. Wah, kita belum sempat main. Akhirnya masih kontak-kontakan tuh sama Dela kan. Dulu asli sosial media tuh bener-bener minim banget. Bahkan kita ngeliat kok bisa sih nama mereka, nama band mereka ada di flyer gitu, ada di pamflet. Iya. Kadang penasaran gitu kan. Iya. Kok bisa sih bikin logo, nggak ngerti Photoshop apalah, nggak ngerti lah. Iseng-iseng aja gambar bikin logo, kirim ke Dela. Nah, habis acara kelar, kita belum sempat main, Dela kontak. Dulu dipanggilnya tuh BP sama teman-teman saya. Karena nama kan Yuda Bakti Permana jadi Mas panggil BP. Oke, BP. Hampir Bambang Pamungkas. Dia panggil BP. Mau
kerap three way split nggak? Karena dia kan udah dengar materi kita dulu masih main punk rock lah, masih main punk rock. Kita bikin three way split yuk, ya sama teman-teman dari apa ya Pitara, teman-teman Pitara Depok. Kira bikin lu three way split. Berapa keping itu? Kebagian per band itu 150 keping kalau nggak salah. Jadi kita waktu itu tuh belum punya uang buat ya anak SMP gimana sih? SMP gitu kan, SMP nggak punya pikiran sama sekali. Iya. Goceng aja masih dipalakin ya. Goceng aja kita masih dipalakin sama yang lain ya. Iya, SMP kita, SMP dia lebih parah lagi kan. lebih parah lagi. Mas harus perak megangnya ya. Iya. SMP gue di Parung. Nah, mungkin kultur punk di Parung itu emang lumayan kental ya. Dulu Rampok JB nama bandnya. Terus sama teman-teman. Rampok JB. Ya, Rampok JB, Resistance, terus Bangkai nama Parung dan Sabotage. Sabotage Jakarta. Jakarta dia. Jakarta. Ya, Moni Fakgai. Terus di Parung tuh hampir pulang sekolah nongkrong di perempatan Pelor gitu kan. Ya, memang jagaan parkiran itu anak pang semua gitu. Iya, pang semua. Bikin lah, coba kita nggak punya duit dari mana nih. Nah, inget itu 2 September kalau nggak salah ada gigs di Gang Rais. Kita udah kita dulu waktu masih SMP tuh keluar nggak langsung ngedress pang. Karena keluarga kan pasti wah gila anak gua kayak gini. Stigmanya udah miring aja. Jadi kalau setiap pulang sekolah kalau ada gigs itu masukin semua ke tas nih. Dia mau jaket Spike, terus sepatu boots dan segala macam. CR nggak dibawa CR? Wah dia gila. Maksudnya CR Cristiano Ronaldo. Ronaldo ya. Jangan berpikir miring dulu. Tapi celurit kan. Palu. Cuma bawa payung doang sih dari SM tapi. Itu yang bahaya. Orang lapangan dong. Yang bertin truk. Terus. Ya jadi bawa semua perlengkapan di tas, kita jalan keluar terus di satu kebun baru kita ganti. Oke. Semua. Yang Pakai banyak stocking, ini kan emblem. sabuk sampai 3, sabuk Spike, terus sabuk ring gitu kan, sampai 3. Oh iya. Celana pendek, lu pakai celana pendek terus pakai stocking dalamnya. Oke. Ukulele, udah gitu aja dulu. Itu ciri khas pang banget. Nah, dari situ pas mau berangkat tuh ke Gang Rais. Wah, kita diajakin rekaman nih, diajakin bikin album nih sama Adela. Tapi nggak punya duit. Nah, kebetulan deket rumah ada satu proyek perumahan gitu lewat. Kan biasanya ada kayak pasir gitu kan. Pasir atau bata gitu kan, nurunin dari truk gitu kan. Pikir ternyata cerita yang selama ini gue dengar dari Kangen Band dulunya kuli segala macam. Itu gue alamin dulunya. Jadi buat bikin album itu lu mau nonton acara apa kita mau nyari duit buat rekaman gitu. Oke. Akhirnya udah pakai dress punk, kita nurunin pasir tuh. Jadi nurunin pasir, terus batako, genteng segala macam, dapat uang 150.000. Wih, lumayan tuh. Zaman dulu lumayan tuh ya. Lumayan, 2008 lah 2007. Iya. Dapat uang 150.000. Akhirnya rekaman di SS Studio Pamulang. SS ya. Buat tanah ya. Sekarang nggak tahu masih ada atau enggak. 2008 rekaman di sana. Tepat malam 1 Suro gue rekamannya kalau nggak salah. Itu nggak nges sih tiba-tiba wah anjir malam 1 Suro sekarang rekaman. Sakral banget kan. Kita orang-orang pada ngaji kita jedak-jedek gitu rekaman. Rekaman 4 lagu waktu itu. Akhirnya pas punya itu kirimin demo ke Depok, ke Dela kan. Ke Dela. Terus patungan lagi 150.000 lagi untuk kolektif bikin cover segala macam gitu kan. Jadilah itu SMP kelas 2 alhamdulillah punya album fisik dan itu cukup apa ya? Ya senang sih, cukup senang lah ya. Banget lah pasti. Gila gue SMP kelas 2 masih pegang cilor gitu lah istilahnya. Punya album fisik gitu kan. Kan ada ya semacam thanks to wah siapa aja betul di situ seneng aja gitu nama teman-teman terdekat. Iya biasanya gitu. Mantan namanya gue masukin. Berarti pacarannya kelas 3 SD enggak? Mantan-mantannya berarti banyak dong. Mungkin. Pang juga pasti butuh cinta. Nah tadi kan udah ngomongin perjalanan Pang Mas nih. Pang Mas anjay, Mas BP ya. Adik nama-nama. BP Oi. Ya. Oi. Nah terus sampai di tahun 2009 lah ya. 2009. Itu kelas berapa? Masih 3 SMP?
kedua atau kedua mau ketiga lah. Dua mau ketiga tuh. Kelas 2 SMP. Nggak mikirin itu pusingnya nyari kunci jawaban itu gitu. Iya jawaban buat kelas 3 ya UN ya. Iya. Oh itu kelas 2 gua, album itu kelas 2. Mm-mm. Jadi belum kelas 3. Nah, terus lulus SMP masih pang-pangan. Lulus SMP jadi cuma musik masih jalan. Musik masih jalan. Tapi konsernya di pang apa? Maksudnya musiknya di konser Iya di pang? masih hardcore punk, SMP. Terus pindah sini kan SMA Oh, SMA pindah ke sini nih. Tangsel. Enggak maksudnya rumah tetap di sini. Oh, dari dulu mah di sini lah ya, pribumi lah ya. Dulu di sini ya. Terus pas SMP kan pindah rayon ke Tangsel gitu kan. Oke, iya. Langsung. SMA di Tangsel. SMA mana, Mas? Seman 3 Tangsel. Woi. Nipam. Ah. Ya di Nipam. Nipam. Nipam kan circle-nya gitu lah ya. Nah. Tahu lah Nipam lah. Iya. Gue minoritas lah di situ. Gaul dikit. Ya terlalu inilah, terlalu apa ya? Ya bukan inilah ya. Nah gue emang gak nyambung gitu nongkrong buat yang teman-teman yang agak sedikit glamor gitu. Iya, hedonisme lah. Hedonisme. Circle beda lah ya. Ya akhirnya ya udah musik mah tetap jalan. Band 2009 sempat vakum lah. 2009 vakum karena nggak ada drummer waktu itu. Nggak ada main drum. 2009 2010 akhirnya wah bete kita lumayan 1 tahun nggak ada kegiatan. Kenapa nggak kontak saya? Oh iya bener ya, ada main drum juga. Wah. Kan ente piano kan. Oh iya. Beda, Pak, beda. Ini saksofon. Iya. Terus Saya 2010 udahlah gue coba belajar main drum. Gitu. Belajar ngedoktrin telinga lah tuh dengerin musik Masih punk? ya, masih punk juga sih. Wah. Hardcore punk sih, lebih hardcore. Aceh. Hardcore. Karena 2010 kan lagi gila-gila hardcore lah Iya. ya. Pada zaman itu. Pada zaman itu 2010 lagi hardcore, lagi demen-demennya Aceh. Berebutan sama reggae dikit lah. Ya, Iya enggak suka masa reggae juga bener. lagi. Lagi demen dengerin Champion, The Gigs gitu lah ya. Dengerin belajar. Nyicil tuh beli perabotan. Beli snare, beli crash cymbal. Segala macem. Karena emang punya ayolah daripada ini kan kita nungguin orang sampai punya drummer kayaknya lama gitu. Akhirnya belajar 2010 rekaman tuh dengan konsep old school hardcore. Masih ya rootsnya punk juga lah. Ini tapi masih di band sih itu. Beda. Oh, beda lagi. Ganti lagi Anta Berantah namanya. Anta Berantah. Ini sama teman-teman SMA kali. Sama teman-teman rumah. Oh, teman rumah yang sini. Ya. Tapi pas zaman SMA. Zaman SMA teman-teman rumah. Ada beberapa teman SMA satu orang namanya Faisal. Saya sempat ikut. Ya, 5 orang dengan orang yang berbeda. Ya. Cuma untuk vokal masih lama, masih yang di protektorat karena sepupu kan. Oh, sepupu Mas ini. Sepupu ya, vokalis sepupu. Kira 2010 bikin lagu, kita rekaman, itu pun prosesnya panjang sampai 2013 kok nggak salah. 2013 kita rekaman karena nyicil kan materi kan. Iya, betul. Dapatlah 9 lagu. Judul albumnya waktu itu Sadar Toleransi, digarap sama Bujangan Collective Record. Kita ada commercial break nih dari Tuang Roti ya. Iya, ini sponsor. Tuh, buat Sari Roti yang mau masuk, kalau nggak mau kalah, atau roti Andara silakan lewat sini. Roti Arab lah enak. Roti Arab. Siapa tahu ada sponsor dari Arab. Jauh banget. Iya. Kasih tasbih ntar. Taiwan tak. Terus sampai di 2013 tuh. Kita 2013 kelas 3 SMP. SMP. Nah, itu kalau Karena gua di bawah lu, Mas. Oh, oke. Gua di bawah lu. Gua di sini berdua paling muda gua dari semuanya enggak nih. juga. Ya? Bukan, tapi tetap yang paling tua masalah. Dia tua di jalan. Oh, ada cangcuter. Iya. Ada cangcuter. Ya. Terus kalau 2013 itu zaman SMP kita dengerinnya Green Day, Blink. Enggak, gue waktu itu Cherry Bell lagi rame. Iya, BG serius ya. Iya benar. Seven Icon gue lagi dengerin itu dulu. Seven Icon. Iya, serius 2013 tuh. Rame kan? Ya lu Seven Icon, gue dengernya 7 Second. Nah, nongkrongnya 7-Eleven. 7 Second. Sampai di 2013 tuh Antah Berantah. Anta Berantah 2010 bangun Anta Berantah. 3 tahun Dan ya? belum jadi album. Jadi itu 10 lagu kita mentah. Rekornya masih nyicil ke studio ini, pindahin ke sana, pindahin sini sampai kumpul 9 lagu. Gak punya modal buat bikin album fisik. Tapi pengen banget punya album fisik. Karena ada enggak. Jadi pasir. Pasir mana pasir nih? Bata tapi. Enggak bata jadi.
Perasaan doang. Kena sih itu, kena. Punchline-nya kena. Pasir enggak tiba-tiba batal. Iya. Itu tektokannya kita gitu. Iya, tektokan. Kita cari informasi, cari pantai. Iya. Itu kita. Mayoritas sudah. Di 2016 ada kawan juga dari Parung juga namanya Bujangan Kolektif Record. Bujangan Kolektif Record. Oke. Material gue garap aja sini, dia bilang gitu kan. Wah ya udah silakan. Titip itu Bentar Mas, gantian. Lama banget. Sampai dalam kayak digali. Bolong bre baunya. Makanya gantian. digarap sama Bujangan Kolektif Record. Oke. Rilis kaset pita. Oke. Wih, konsep kita. Ya, Saat rilis itu soalnya ya. saat itu. Oh ya, mau nanya nih Mas, itu waktu itu Oke. pas lagi record album itu tuh live, Yang semi track. semi track. Jadi Jadi satu-satu ya? kan kalau live itu kita main semua sama vokal. Semi track itu musik dulu baru vokal. Musiknya barengan. Oh, musiknya barengan. Ya. Oh. Terus untuk full track kan satu-satu. Iya. Nah, kebetulan di salah satu studio di Reni bukan di Lisa Salam. Oh Lisa, berarti Gak lama ada. Lisa ya. Iya Masih ada benar. sampai sekarang. Iya, masih ada. Iya. Masih ada. Dari zaman gue SD. Oh, Kelas 3 iya. SD tuh latihan di Si Lisa. Om yang jaga. Ya dulu si Om. Si Waktu Om. masih SMP kan dulu tuh rental PS depannya kan. Iya. Nah, dan studio pun baru cuma satu doang. Iya, SD tuh kelas 3 tahun 2003. Gila, Lisa 23. tua banget. Dari Lisa. Dulu nih jembatan lu tuh belum ada. Ini Belum. teman-teman masih bingung ya kalau nggak tahu. Nggak apa-apa ceritanya. Enggak apa-apa cerita aja Jadi ya. jembatan lu tuh kita masih pakai jembatan bambu doang 3 atau 4. Jadi kalau latihan kan kita jalan kaki. Oke. Kelas 3 SD. Lumayan lu Lisa lu. Iya, Lumayan. Turun ke bawah. Lewatin jembatan Iya. bambu doang di nyeberangin kali itulah. Iya. Dari 2003 sampai sekarang masih ada. Sekarang studio udah 3. Iya. benar. Atas sama yang buat recording 1. Nah, kebetulan di situ semi tracknya itu punya beberapa channel. Jadi meskipun kita main live, dia channelnya udah masing-masing. Jadi untuk balancing setiap playernya bisa diatur sama dia. Dan operator kebetulan kenal. Dan Tikno waktu itu masih temannya abang lah dulu. Oh, iya. Kira rekaman di situ 9 lagu. Bawa ke Expect Record Di Isep Mas lah. Untuk mixing mastering di Expect sama kawan juga Dendi. Jadi lagu mendep tuh. Enggak kita nggak punya duit buat bikin album. Karena ya itu Bujangan Kolektif Record masuk, dibikin lah pakai kaset cerita sama dia dan sempet cetak pertama 30 kopi. Titip ke teman-teman dari Resisten, dari Spirit Records, titip ke Lapak-Lapak lah, titip ke Lapak-Lapak. Mereka cetak ulang lagi ya, kita cuma dapat kaset gitu, dan alhamdulillah itu juga udah ada yang rilisin gitu lah. Udah nggak mikirin orientasi, udah royalty habis bodoh ting lah gitu. Nanti berkarya lah ya. Kita punya album gitu. Tuh kira. Nah, itu sebetulnya udah jalan Tunas Muda sih. Oh, udah jalan. 2013 itu Tunas Muda udah mulai bikin lah. Itu yang aneh, Blay. Aneh. Menurut gua aneh. Kita harus tanya transisinya dari punk Iya, tiba-tiba. itu. Kalau gua nggak bilangnya transisi gua transformer, Blay. Soalnya Bukan, sabar, ini ngomong berdua. Sabar, jadi tiba-tiba saya Gimana Mas? Iya, sebelumnya malah sempat main pop. Pas lagi berjalannya si itu siapa Anta Berantah. Kan kita jarang ketemu lagi karena lagu udah kumpul tuh 9 lagu bikin album. Kadang nggak ketemu nggak latihan gitu kan ya. Terus ya ada beberapa gigs yang kita main di gigs kawan lah. Waktu itu albumnya di Edge, launching album di Edge di Rawamangun. Terus di Depok sempat main tapi jarang ketemu lagi. Akhirnya bete lah bikin lagu-lagu pop. Sempat bikin lagu pop punya band ya di pop itu. solo. Sama solo juga. Solo jadi cuma nulis lagu, rekaman udah buat dengerin doang gitu. Nah, ketemu sama Yoga namanya. Dia dulu teman main band. Cuma waktu itu mainnya Brutal Death. Wow. Brutal Death namanya Yoga. Botak. Dia anak Parung Lebak Wangi lah. Dia backgroundnya metal. Gue mungkinnya di punk. Kita berdua bikin pop. Metal. Nyari yang beda mungkin. Iya. Nyari yang beda ya. Pop gitu kan. Karena mungkin Jauh banget. sampai sekarang dia masih jalan. Nama bandnya Calamity. Ya, Masih ada. Masih ada Calamity. Gokil. Dulu Resistance of God. Main bareng. Sempat main di Brutal Death juga cuma nggak jalan. Kita rekaman 2 lagu. Terakhir lah main pop. Cuma buat rekaman. Terus ngedengerin sendiri, coba share dia sama Yoga ternyata di-share-sharein ke radio. Oh iya. Share-share ke radio.
Palembang, terus terakhir yang gua tahu waktu era 2013 Twitter masih rame lah tuh. Oh iya, Twitter udah mulai tuh. Masuk ke Global Radio Bandung. Wih. Radio Bandung. Tampilin. Iya, sempat masuk ke chart 3 tuh. Oh, Waktu itu ada iya. Resa, Billfold dan segala macam lah ya. Ya, gua nggak tahu. Oh iya, Karena lu. dia yang- Oh iya benar enggak tahu. Iya. Enak banget tiba-tiba Gua nggak lah tahu. gua. Kalau didengerin. Gue gak tahu karena yang ngurusin yoga. Gue mau ibaratnya karena apa ya? Ya coba produktif aja gitu, Iya. nulis aja, segenjreng-genjrengnya dapat Benar. lagu, ternyata di telinga orang diterima gitu kan. Wih. Oke. Berarti sambilnya yang pop itu sebenarnya Tunas Muda udah lahir. Udah lahir. 13 itu udah. Nyetusin apa di saat itu sempat nyetusin lagu atau cuman baru bikin nama aja? Udah, lagu berbahasa, lagu pertama yang ditulis di Project Tunas Muda. Oke. Ditulisnya dari 2013 lah, 2013 udah mulai ini rekaman itu kalau nggak salah tahun 2015 lah. 2015 ya kamu. 2015 rekaman Mas. untuk lagu berbahasa. Lu nggak kaget tuh Mas, maksudnya ini ya apa kayak kan biasa dengerinnya punk gitu kan, punk banget terus tiba-tiba kayak musiknya lembut gitu, kayak nggak kaget apa gitu dengerinnya. Biasa kaget loh, kayak kadang-kadang pernah nggak sih lu Mas kayak ngalamin kayaknya gua enggak deh gitu. Soalnya kan biasa keras nih. Di Keras genre kepala, ini, keras gitu. kepala. Bukan. Oh iya maksudnya keras nih ya kan. Keras terus tiba-tiba dikasih lembut gitu kayak apaan sih gitu. Gue bilang ini fase sih. Fase ya. Fase kenapa gue katakan fase? Maka masanya akan ada masanya orang akan ya dinamis gitu, ada sebuah perubahan. Mungkin suatu saat nanti ketika kita sudah mulai menua di telinga kita yang kita dengar itu lebih enak dangdut. Setuju gua. Iya, Gua bakal pasti. berpikir kayak gitu. Pasti bahkan nah ini adalah sebuah fase. Pun gue nggak menghilangkan roots itu sih dalam artian lirik-lirik yang ditulis pun ya kan punk bukan soal genre gitu, punk bukan soal lebih tepatnya pada ideologi dan yang apa pola pikir prinsip yang kita jalani di dalamnya karena terus liriknya juga masih searah gitu. Iya, besar. Berarti memang Beda packaging aja lah. packaging aja. Berarti memang ada lah sedikit kayak pesan-pesan ya, mungkin ideologi atau apalah gitu kan masuk ke Tunas Muda. Tunas Muda inilah diselipin-selipin lah ya. Nggak diselipin sih, jadi tepatnya gini ya, ya memang kita sudah dibentuk sama Karakter yang sama dulunya karakter gitu ya. dan keadaan yang seperti itu akhirnya ya naluri aja, Naluri. alami aja. Dari 10 lagu ini nih Mas, dominan atau emang semuanya atau dominan itu genre kemana nih? Gue sih nggak pernah merhatiin genre ya, maksudnya dalam artian orang mau bilang folk, orang mau bilang metal mau bilang Orang bilang kan. Iya, orang Iya, bilang. karena- Wah, ini metal. Padahal lembut. nggak mau mendeklarasikan lah. Iya. Jadi ya udah ngalir aja. Kalau emang punya gitar akustik ya udah mainnya akustik. Nah. Kalau ada gitar elektrik dan distorsi ya gue mainnya musiknya begitu kali. Iya. Mungkin nggak menutup kemungkinan. Kemungkinan benar. Tapi gini Mas, maksud gua pernah ngeliat di ini ya di YouTube. Di YouTube gitu kan. Itu lu ada yang biola Mas. Sempat ada yang kahon juga. Kahon atau drum lupa tuh gua. Oh perkusi. Perkusi ya, Iya. perkusi jauh ya. Iya ya. Dimasukin masuk loh. Maksud gua, nah tiba-tiba katanya dia bisa solo, Tunas Muda solo. Nah itu gua nggak ngerti tuh gimana Jadi konsepnya. gini. Gimana tuh? Sebetulnya Tunas Muda emang sendiri gitu loh. Oh, Saya iya. sering berjalan. Gue bikin lagu Semesta Berdoa pun sebelum ada mereka gitu kan. Oh, sebelum iya. ada mereka. Jadi Semesta Berdoa kan ada perkusinya juga ya, ada perkusinya, terus ada violinnya juga. Apa ya? Pada saat nulis lagu tuh nggak membatasi diri, bahwa gue sendiri cuma mainnya genjreng doang, nggak gitu. Jadi coba nge-explore diri aja sampai nanti suatu saat nanti mungkin akan ada mungkin temen yang mau ikut main. Kita udah punya pola awal lagunya kayak gini, tinggal masukin aja gitu. Karena kalau mikirin konsep musik itu akan membuat kita stuck sih, jadi terlalu wah ntar sampai ini atau mungkin wah ntar pas ini waduh jadi stuck. Iya. Udah bikin aja, yang udah bikin aja terus tiba-tiba ya ketemu sama mereka orang. Iya. Ternyata di lagu Semesta Berdoa Perkusi ya ketemu sama Mas Bagus. Ya dia salah satu pemain perkusi dari band reggae Ciputat. Band namanya reggae Binafsi. Binafsi. Oh Binafsi. Ya. Vokalisnya si Rere. Ya Rere. Rere, Bray. Oh, Mas iya. Bagus, iya. Mas Bagus itu Oh. pemain perkusinya Binafsi. Oke. Itu kan vokalisnya teman kita. Kawan. Ya Rere. Iya. Iya. Nah kan kita Sempit banget Mas Dudet ngomong. makanya kan orang-orang deket ya. Cari orang baru nggak ya? Kenal juga. Ada lagi enggak? Lagi enggak. Iya benar. Nggak kenal sama Aji kan, Iya. bengkel Vespa. Nah, Aji di kampus memang kenal teman satu tongkrongan lah. Main kesana kenal sama Bagus, kenal sama Rere. Ya udah kira Bagus mau buat main bareng. Ayo mang main bareng, main lah. Jadi berapa dan nggak pernah
nggak pernah lu harus main nih, gue lagi ada acara sih, nggak kayak gitu, jadi nggak ada keterikatan. Biar nggak ini sih, biar nggak ngerasa tertuntut, biar nggak ngerasa bersalah gitu kan ada orang yang main cuma karena sebuah pengakuan, ada orang yang main cuma karena rasa nggak enak. Nah itu kan nggak enak banget Main karena royalti. iya, main karena royalti itu nggak enak banget kan, Iya, tekan. benar, Jadi benar, maksudnya kita aduh gue nggak enak nih sama Mas Wisnu nih, datang aja nggak enak Iya, tuh, iya, gitu. Makanya udah ngalir aja, lu sempet ayo kita main, Gas, kalau nggak iya. sempet ya udah. Emang asik begitu sih mengalir Jadi nggak ada bener. keterikatan. Karena kalau udah jadi satu grup, ujung-ujungnya harus pecah belah. Ya nggak beda kayak di band lah. Kalau di band kan, wah ada acara di sini nih, lu bisa main nggak? Wah kita lagi seneng, terus dia nggak bisa kan, nggak bisa maksain diri kan. Iya. Nah kalau main solo kan ada yang nggak ada, tetap gue bisa jalan. Gas aja. Tapi lu mah ribut ya waktu itu, sempet ribut sama band lu ya. Beda pendapat ribut kan? Iya. Pecah ya, pecah nggak? Enggak juga. Enggak juga. Tolong jangan bahas band saya. Iya, iya. Ya, lanjut Mas, lanjut. Berarti Oh ya. lu. Ya, ini juga dari ininya kan konsepnya juga Senandung Kasih itu gambarnya pohon, ada 2 anak kecil. Itu maksudnya apa tuh, Mas? Siapa tuh ada maknanya di situ, ada arti. Ini gambar Bowo ya. Bowo. Ya, TikTok bukan? Bowo. Oh, bukan. Teman juga, dia ilustrator juga. Oh, ilustrator. Bowo Ranger namanya. Power Ranger. Ini tuh gambarnya mungkin kalau lihat satu anak ini rambutnya mohawk. Iya. Mohawk ya? Rambutnya Kalau di sini mohawk. nggak ada ya? Oh, iya. Terus Es krim ini. satu lagi bawa ketapel gitu loh ya. Ini sih sebenarnya yang enggak terlalu detailnya, mungkin dia yang punya deskripsinya. Cuma dari sini waktu itu bilang, oh dibikin kayak ada dua orang yang di dalamnya, maksudnya dengan karakter yang berbeda. Terus di belakangnya ini ada bangunan gitu lah ya. Iya. Sebenarnya udah masuk ke era-era pembangunan dan globalisasi lah gitu lah ya. Tapi mereka masih bisa main saling rangkul lah gitu. Terangko dengan tampan senyum gitu. Berarti relevan dengan lagu Terima kasih, terima iya. kasih kawan, Iya. terima kasih lawan, terima kasih kau yang Dan sempat kalau misalkan jalan. digusur tanah, Jadi tanah. ya kan? Apa? Lu punya tapan nggak tahu lagunya kan? Dan pasti anak kecil itu gedenya punya mental pekerja. Benar. Pasti gedenya. Mental pekerja. Gimana coba? Bisa masuk. Ini lebih ke cocokologi ya. Iya, mental pekerja. Kalau masuk bilang dulu lah. Saya juga cari bahan dulu, Pak. Iya. Tapi menarik loh. Ini menarik loh. Ini dari satu gambar ini banyak makna loh. Gua ngeliat dari jauh, gua pikir Illuminati bukan ya. Banyak tuh yang asumsi kayak gitu tuh. Multi tafsir ya ini ya. Nanti nih. Berarti Mas Freemason bukan? Bukan. Preman. Padahal segitiga ini ya apa ya? Karena mungkin Tepung. Beda. Jangan. ya udah pengen unik aja itu. Pengen unik Simpelnya aja, ya. Sama mungkin senang sama cerita Karana mungkin. Ini salah satu yang diambil mungkin ya, ini dari cerita Karana, 3 sumber kebahagiaan. 3 sumber Ini kebahagiaan ada Karana ajaran namanya. ajaran Hindu sebetulnya. Oke. 3 sumber kebahagiaan itu adalah ketika kita mampu menjaga ya hablum minallah hablum minan nas. Iya. Hablum minal alam. Berarti Ya, seperti masuk ke itulah. semua ranah agama Iya lah ya. sebetulnya kayak gitu, cuma ya banyak aja orang asumsi kayak wah segitiga nih. Iya. Biarkanlah orang berasumsi kayak gitu lah ya. Cuma kan sebenarnya maknanya nggak kayak gitu. Apalagi tengahnya lingkaran kan. Oh iya. Saya dari tadi nyari matanya mana? Mata. Iya. Tapi menarik loh, ini packagingnya bagus banget ini. Saya kalau jujur kalau lebih suka ini packagingnya, lebih suka ini daripada ini. Tapi kalau dikasih dua-duanya mau. Enggak, bukan maksudnya ini bagus. Bagus. Iya. Kenapa nggak dirubah ke sini? Karena mungkin ini terlalu lemes ya, dan kasetnya jadi cepet rusak. Oh, Kasihan iya ke sih. teman-teman, makanya pas ini udah sedikit gitu, habis udahlah ada dana nih, ada biaya, kita bikin gini yang pakai cover lah, pakai makeup. Jadi kasetnya lebih terlindungi lah. Tapi berarti kalau misalnya dari album ini kan namanya albumnya Senandung Kasih, berarti lagu gacoannya nih. Berarti Oke, Senandung Kasih ya. Dibilang gacuan ya nggak juga sih, cuma mungkin ya karena wah cocok kali ya, Senandung Kasih bisa menjadi selimut untuk Lagu-lagu yang lain gitu. doang. Iya, dari berbahasa ada yang lebih berbahaya, dari bahasa ada yang bahaya, bisa bahaya Iya, banget. jadi ini kan istilahnya tuh, ini kan semua kayaknya wah masalah mulu. Iya, benar. Kita tutup dengan Senandung Kasih. Iya sih. Wah, cocok. Buat ini masih ada tapi jual dijual gitu. Masih ada, yang ini juga masih ada. Nah, ada. buat Kalau yang yang ini mau udah nggak ada sih. Orang Udah ada. habis. Yang ini cuma buat arsip habis. aja gitu. Arsip. Nah, Nah, ini yang masih mau ada. beli Senandung Kasih albumnya dari
Mas Tunas Muda nih. Mas Langsung Tunas Muda. Mas siapa tadi? Mas BP. Ah, BPO ya. BPO ya. Iya. Belum ada ini di pertanyaan dari teman-teman yang lain sampai ngebahas-bahas tentang BPO ini di sini. Inilah kita kongko. Kita kok. Iya, dari sini. Gara-gara salisme. Dari alisme. Iya. Sosialisme. Iya, nah ini nih pokoknya mau langsung masih nyari Tunas Muda. Rumahnya Punya- aja, alamatnya nggak ada. Pokoknya Gunung Sindur udah tanya Tunas Muda nih. Nah. Siapa? Ada kenal. Kenal banget tuh. Nah iya, cari aja dulu. Anaknya PRT itu. Padahal bukan ya Mas ya. Bukan langsung ke Instagram bisa ya mesen ya. Oh iya, Instagram. Oh bisa. Ente siapa sih ya? Oh ya, maaf. Ini suara Instagram. Instagram bisa. Nanti ada di link deskripsi. Oh, link Nah, deskripsi iya. ada. Editor. Dari kemarin kagak ditanggung kak coba editor. Iya nih. Mas Toke, saya Mas Toke. Yoi. Mas Toke juga ada tamu kita dari Purwakarta ini. Nah, Ada kawan iya. kita dari Purwakarta. Nah, terus dari Senandung Kasih. Oke. Ini 10 lagu. Tapi ada nggak nih di portal musik Spotify, Joox ada nggak? Ada, Ada? alhamdulillah ada. Hanya untuk mempermudah sih, mempermudah akses karena jadi nggak ada sudah niatan apapun di dalam memasukkan si anak-anak ini ke portal musik digital karena kebetulan ketemu sama teman Bang Ali dari Speak Up. Speak Up, oh iya. Speak Up ya dari Nak Record, ketemu di tahun 2020 ya, 2020 kalau nggak salah. 2020 pandemi dong. Ya, sebelum pandemi Januari kita Januari. ketemu sama Bang Ali. Diajak main sama dia. Kira dia bilang, "Wah, sayang nih. Materi-materi lu gitu kan masukin ke Spotify gitu kan." Alhamdulillah semua dibantu sama dia. Dan di bawah naungan Nak Record. Oke. Kira bisa masuk ke portal musik digital 23 Maret 2020. Berarti hitungannya masih baru lah ya. Masih baru. Nah, gue pengen nanya gini, ada sebait lirik biji jadi pepaya. Ya. Ya kan? Tuh apa? Ada tuh biji jadi. Gue pas denger langsung, jorok nih. Apa jorok? Biji. Oh iya. Gue pikir pepaya aja jorok. Biji payah. Waduh. Iya. Bocah otaknya sengklek. Iya bang, sengklek nih Ini kan daripada sudut pandang saya nih, Iya, yang emang sudut pandang saya selalu kotor. Iya. Itu apa tuh Mas? Itu menarik juga tuh kayaknya. Enggak bela. Jadi tuh kalau menurut Jadi biji jadi pepaya bener. Biji jadi pepaya, Bray. Iya tuh, gimana tuh? Coba jelasin Mas. Di baitnya tuh. Itu yang judulnya Tanah. Kerja. bukan mental pekerja Mental dong. pekerja. Wah, tahan soto hebat. Ya. Kalau saya nggak pernah dengerin di Spotify, saya dengerin di YouTube. Kayaknya nggak cemen banget di Spotify gitu. Nggak, bukan lu YouTube. numpang wifi. Apa pikir ya? Apa pikir ya? Ya, ketahuan jadi bongkar. Iya, Ya. sotoy banget keren. Terus Itu gimana tuh Mas tuh? Bait dari lirik Jadi, itu. ya memang secara denotasi memang betul. Gue di sini tuh ngelempar biji jadi tanaman gitu. Oh, gitu. Karena masih kanan kiri masih ya mungkin nanti ngeliat sendiri lah ya teman-teman lihat sendiri di iya, sini benar. ada. Tapi nggak ada papaya ngomong. Sebelah sini ada pohon paya gitu Oh, kan. ada ya? Jadi habis iya. makan paya gitu kan. Paya atau mungkin bahasa orang sini mah gandul lah ya. Gandul ya ya. Kita lempar udah tumbuh. Jadi nggak perlu nanam kita harus pakai pupuk segala macam itu. Nah mungkin secara konotasinya adalah ini kan lagu mental pekerja ya. Iya. Lagu mental pekerja sebetulnya bukan untuk mengkritisi si mental seorang pekerjanya, tapi lebih si pekerjanya, tapi lebih kepada mental seorang pekerja itu kan kita disuruh terus ngelakuin sesuatu. Suruh padahal itu bukan berdasarkan apa yang mereka senangi gitu kan. Iya betul. banyak tuh kejadian. Nah, sistem polarisasi seperti itu sudah dibangun sejak kita sekolah, sejak di rumah. Sama yang lirik Iya, ini Mas, yang sama ibu jangan lanjut. Woi, Nggak apa biasa. Ibu siapa tuh? Ini ibu. jangan tuntut kami gitu ya. Ah. Jangan cita-citamu. Karena itu Itu relevan masa kehidupan aku. sistem polarisasi yang dibangun dari sejak dari rumah, sekolah sampai kita nanti udah keluar dari sekolah itu. Itu polarisasi. Lu harus jadi A. Ya. Jadi A jadi B ya kan. Di sekolah pun sama, ngambil IPA apa IPS. Ya, iya. Atau mungkin ngambil elektro apa ngambil mesin. Benar. Segala macam. Jangan ngambil mesin Mas. Sampai diambil, ntar kalau diambil diomelin orang ya. Dihukum. Dihukum. Bercandaan klasik. Terus ya dari situ ibaratnya apa ya, polarisasi yang udah dibentuk sejak dini sampai akhirnya kita terbawa sama hal itu. Nah di lagu itu maksudnya
Sementara orang tua pasti mengharapkan sesuatu yang baik buat anaknya. Pasti siapapun itu. Ketika kita jadi orang tua pun pasti mengharapkan sesuatu yang baik pada anak-anak kita gitu kan. Cuma di sini lebih tepatnya banyak atau tidak semua ya. Sebagian besar orang tua mengarahkan anaknya berdasarkan cita-cita yang gak pernah kesampaian dulu sama dia. Betul banget. Aku Lu ngerasain nggak jadi ini, wah anak gue harus jadi ini. Sementara itu nggak satu passion. Relevan sama banget kita. tuh kayak tuh. Oh. Kayak gini, oi mantap. Luar biasa. Oke bisa ya Mas Oke. Sementara nggak satu jalan atau satu apa ya? Satu pandangan lah. Satu pandangan. Gue nggak pengen jadi ini. Sementara disuruh nyambung jadi cita-cita orang tua gue gitu kan. Nah di situ biji jadi pepaya terus sampai terakhir. Wahai paman petani, sudikah ajari kami menanam padi dengan cinta dan kasih. Bukan berarti mengarahkan kita, oh lu nggak usah kerja, lu jadi petani aja. Enggak gitu. Maksudnya lebih kepada konsep yang dituangkan oleh seorang petani ini niat dan ketulusan. Saat menanam satu bibit, mereka kan ngasih pupuk, ngasih siram tiap hari. Sabar. Sampai akhirnya jadi sebuah tumbuhan yang menghasilkan buah-buah atau tumbuhan yang menghasilkan makanan yang dengan kualitas yang baik ya. Maksudnya sebagai ini parenting sih sebagai orang tua pada saat mendidik anak ya nggak usah maksain, ya cukup aja support mereka dengan apa yang mereka butuhkan. Lu mau jadi A, mau jadi B, silakan. Butuh apa? Harusnya kayak gitu sih. Ya terlepas dari ada atau tidak adanya kekuatan untuk mensupportnya ya. Maksudnya seenggaknya kalau diarahkan sesuatu yang dijalankan sama anak kita apapun itu dan konsisten, ya insya Allah akan menemui titik terangnya lah gitu. Seperti itu mereka menjalani itu dengan penuh cinta, dengan penuh kebahagiaan. Memang mereka mencintai apa yang mereka jalani gitu. Ya jadi bukan menyalahkan siapa yang kerja, sekalipun teman-teman ada yang kerja di digital, di bagian elektronik, nggak masalah. Karena apa? Satu pekerjaan yang kita jalani dengan cinta, lu nggak akan pernah ngerasa kerja. Bener. Enjoy gitu. Jadi kayak main aja gitu. Benar. Kayak main aja. Kayak Tapi ngomong-ngomong nih pakai sarung kan, selamat Harlah untuk NU. Selamat Harlah untuk Anda selalu lama. Iya kan? Iya. Iya, tapi setuju banget tuh. Sekarang udah jarang banget orang tua yang support anaknya untuk memilih jalannya sendiri. Benar. Iya, itu gak jarang banget tuh. Tapi memang mau gimana pun kita semua dihidupin oleh orang tua juga ya. Kadang memang kita harus nurutin. Tapi nggak sepenuhnya karena kita juga punya pilihan mungkin gitu ya. Pokoknya selagi positif support aja lah buat orang tua di luar sana gitu. Nah, kenapa namanya Tunas Muda, Bre? Itu Bre yang jadi pertanyaan. Iya, dari tadi. Tunas kenapa tuh? Kenapa nggak kayak tunas pepaya? Nah, bener. Kenapa nggak rebung, tunas bambu? Iya. Ya Kalau nggak sebetulnya bambu situ kuning juga sih. Sebetulnya ambilnya dari situ. Apa tuh? Iya kayak dari tanaman karena tunas muda berarti kan ada satu tunas tumbuhan yang baru ya. Kan pada tunas itu kan tumbuhan yang bertunas itu kan adalah tumbuhan yang mudah untuk tumbuh ya. Kayak misalnya pisang gitu kan atau singkong kita lempar aja tumbuh dia gitu kan. Jadi singkong baru dan berharap lagu-lagu yang dituangin di sini, pola pikir dan segala macam konsep yang dituangin di sini ketika orang dengar itu bisa tumbuh di orang-orang lain gitu kan sehingga menghasilkan atau menciptakan pola pikir yang baru dan mereka mampu mengimplementasikan dari apa yang mereka ambil dari sini gitu sih akan hadir ya itu generasi barunya. Iya. Toh main musik juga konsepnya nggak terlepas dari dakwah juga sih. Dakwah dalam artian kita kan nggak mungkin nyebar sebuah keburukan. Pengennya kita nyampein kebaikan lah, kebaikan sehingga orang kira iya ternyata ada hal seperti ini ya. Ternyata di sini akhirnya mereka punya sudut pandang baru gitu. Filosofis sekali. Berarti lagi ngeliat nih, wah Tunas Muda nih, begitu nggak? Oh. Enggak. Pengen cabut terus lempar lagi. Biar tuh sendiri. Ya kan udah dicabut tuh mati lah. Gimana sih udah mati dicabut tuh. Iya. Biar gampang aja sih. Biar gampang aja. Jadi kayak mungkin mikir kayak sekelebat kayak Tunas Muda cocok nih gitu. Iya gitu aja sih. Gitu. Biar gampang diterima sama orang. Ya doa sih harapan. Mau bisa atau enggak mah ya itu kan setiap lagu punya telinganya masing-masing. Setiap karya punya penikmatnya masing-masing. Tapi emang bener sih kayaknya emang lirik-liriknya pun kayak mirip dakwah lah gitu kayak cocok tentang kebaikan lah gitu. Listening gitu. Iya. Berusaha untuk mudah didengar karena sadar betul sih kita lahir dari latar belakang yang macam-macam lah yang berbeda. Benar. Ya nggak pernah ya dari segi
tulisan-tulisan di dalam pun nggak mau mengandung unsur yang berat-berat. Iya. Ada yang biasa aja tapi relevan dengan kehidupan sehari-hari. Benar. Jadi tukang beca pun bisa dengar gitu Betul. lah. Betul. Perangkot bisa dengar dan bisa Nah. menikmatinya. Tukang insinyur juga bisa. Engineer bisa dengar. Itu. Tapi Mas Jadi, Betawi asli Mas ya? Betawi asli. Betawi asli ya? Asli sini ya? Asli sini. Luar biasa. Asli sini berarti Betawi berarti. silat, Mas. Iya, gitu. Bisa silat, Mas. Nggak ada di sini. Nggak ada Iya, silat. jadi nggak. Ya, ada Capoeira tapi kan. Oh enggak, itu Brazil lah, sorry. Itu Brazil maaf. Ya gitulah. Oke nih Mas, makasih nih udah ngundang kita nih. Siap. Undang-undang gitu. Ngundang kita yang ngundang ya? Iya, tahu udah gitu kita yang Main ke rumah ya. Iya. kita yang repotin deh. Kita ngerepotin, kopi dari dia, air panas dari dia. Kita nggak modal apa-apa. Iya. Iya bener. Iya, tapi makasih banget nih Mas nih. Siap. Semoga apa yang pesan terkandung dari satu album ini bisa Orang bisa tersampaikan. implementasikan itulah. Implementasikan itu gitu kan. Jadi nggak selamanya segitiga itu Illuminati. Iya. Tapi Bisa roda. nggak bisa boga sari. Iya. Boga sari masuk boga sari. Iya, kayak gitu. Jadi Mas makasih banyak nih Mas. Wah, Thank Mas. you. Siap. Thank you. Mas Sukses, juga, sukses, thank you, Mas. thank you. Amin. Iya, makasih banget nih pokoknya buat Mas. Ada pesan-pesan nggak buat teman-teman di luar sana untuk buat apa menciptakan karya atau dari pesan seorang musisi atau dari sudut pandang Mas BPOI? Kalau enggak tunas muda sebagai tanaman ya gitu kan ya pandangannya bebas lah. Apa sih Mas? Bebas lah pandangannya gimana. Buat pesan-pesan di rumah di luar sana gitu. Hal apapun itu. Iya. Udah nulis aja gitu. Maksudnya dalam artian jangan berpatok sama sesuatu yang memang menjadi apa ya, jadi aturan-aturan tertentu lah. Udah produktif aja lah intinya. Dan kill your idol dalam artian bunuh idola kamu dalam artian seperti ini ya. Maksudnya Nggak dibunuh bener. ketika kita mengidolai suatu hal itu orang-orang terdahulu mereka keren pada zamannya dan saat ini adalah zaman kita. Silakan ciptakan sejarah itu sendiri karena setiap masa punya apa ya? Punya apa tuh jadi ya? Setiap masa punya fasenya sendiri gitu. Iya, setiap zaman punya masa sendiri Iya. lah ya. Iya. Jadi jangan romantis sama sejarah lah ya. Jangan terlalu berpatokan sama ini. Bukan berarti kita nggak mau pelajari silakan, tapi hari ini adalah hari kita untuk menciptakan sejarah untuk kita sendiri gitu. Silakan tulis dan tanpa ragu kamu punya karya, kamu adalah tuan dari karya itu sendiri. Mau dikritik seperti apapun ya bebas, karena ketika karya dilempar ke publik itu milik publik. Iya. Betul. Ya udah, intinya kita nulis aja terus. Ini quote salah satu BPOI. BPOI. Dari main punk, pop sampai sekarang genre lebih ke folk ya Mas ya. Ya gitulah. Wah, mantap. Hari ini milik kita, hari esok milik mahasiswa. Hari sok adalah milik kita. Ya udah habis. Ya udah. Makasih Sekian. Mas. Sekian dari kita. Terima kasih. Terima kasih. Di sini aja. Jangan. jangan. Beda. Punya orang itu punya Punya orang. orang. Punya orang. Apa Yaudah, ya? sekian terima kasih buat teman-teman di luar sana. Mau beli albumnya Tunas Muda? Cari aja langsung, bisa dengerin Spotify juga segala macam. Deskripsinya ada lah. Deskripsinya ada, YouTube. Kita bertemu lagi Kita di bertemu minggu lagi depan. di minggu depan. Udah. Belum tentu yang dengerin di minggu apa tuh.